What's the money for? Emergencies. I can't find my phone. I need. Mom? Where are you guys? I've been standing here forever. I can find him. Welcome back to Jaring Movie. Kali ini kami akan menceritakan film tentang seorang anak perempuan yang mencari ibunya yang hilang saat pergi liburan. Kira-kira pergi kemanakah sang ibu? Dan apakah anaknya bisa menemukan kembali ibunya? Langsung saja kita mulai alur cerita film yang berjudul Missing. Awal film dimulai dengan sebuah video seorang anak yang bernama Jun dengan ayahnya bernama James. Mereka sedang bermain bersama hewan peliharaan mereka. Tak lama ibunya datang. Selagi bermain, sang ayah tiba-tiba mimisan. Seseorang mengcapture momen di video itu lalu menghapus akun Google-nya. Kemudian orang itu membuka sebuah file tentang penyakit James. Scene berpindah ke Jun yang sudah remaja. Di sana dia sedang berinteraksi dengan temannya melalui aplikasi chatting. Tak lama, ibunya Jun yaitu Grace menelpon Jun untuk memberikan pesan karena dia akan pergi liburan dengan pacarnya. Vacation service turned on. No alcohol. Do not open the door for strangers. Got it. Di sana juga sedikit ada perdebatan antara ibu dan anak ini. Ini dikarenakan ibunya Jun menitipkan dia ke temannya yang bernama Heather. Jun merasa kalau dia sudah besar dan bisa menjaga dirinya sendiri. I also just deposited some money into your account for emergencies. Understand? Dan akhirnya perdebatan pun selesai dan Jun juga diberi uang oleh ibunya untuk kebutuhan dia di sana dan untuk emergensi. Setelah itu, Jun langsung memberikan sebagian uang itu ke temennya untuk membeli minuman karena mereka ingin mengadakan pesta pora. Tak lama, pacar ibunya Jun datang yaitu Kevin. Kevin pun sedikit berbincang dengan Jun dan sedikit pendekatan alih-alih mengambil hati calon anak tirinya itu. Ibunya Jun pun tiba. Do you want to take the bags down? Okay, alright, I'll see you out there. Thank you. Namun Jun terkesan tidak peduli pada mereka. Ibunya pun meminta maaf karena mungkin bersikap terlalu keras kepadanya. Ia juga mengingatkan Jun untuk menjemput mereka pada hari Senin nanti. Dan sebelum menaiki mobil, ibunya mengirim chat ke Jun untuk mengkosongkan pesan suara di handphonenya agar dia tetap bisa meninggalkan pesan untuk Jun. Temannya Jun yang bernama Vina mengirimkan sebuah pesan karena dia sudah membeli banyak minuman dan mereka siap untuk berpesta. Okay. Alright. Okay. Namun sebelum Vina ke rumah Jun, tiba-tiba teman ibunya yang bernama Heather datang untuk membuatkannya makan malam. Mereka pun berbasa-basi di sana. Just like your mom. Namun akhirnya Jun bisa terlepas dari Heather lalu ia pergi pesta bersama teman-temannya. Ternyata pesta mereka bertepatan dengan hari ayah yang membuatnya mengingat kenangan tentang ayahnya. Akhirnya ia terlalu banyak minum dan membuat isi perutnya keluar semua. Tibalah di hari Senin. Jun mengingat kalau ia harus menjemput ibunya di bandara. Dia yang melihat kalau rumahnya sudah seperti kapal pecah, Jun mencoba menghubungi Vina untuk membantunya. Tapi ternyata Vina sedang bekerja. Akhirnya Jun memesan jasa membersihkan rumah secara online, lalu menjemput ibunya di bandara. Tapi setelah beberapa jam dia menunggu, ibunya pun belum datang juga. Akhirnya Jun memutuskan untuk menelpon ibunya. Namun sepertinya handphonenya tidak aktif.
Akhirnya, Jun berusaha untuk menghubungi tempat hotel ibunya dan Kevin menginap. Jun akhirnya menemukan kalau ternyata mereka sudah pergi dan meninggalkan semua barang-barang mereka di sana. Dan tidak ada yang melihat mereka pergi. Halo? Usaha Jun selanjutnya adalah menghubungi Heather. Heather mencoba untuk menghubungi kedubes di Kolombia tempat ibunya liburan. Ternyata kedubes di sana sudah tutup. Mereka menginfokan untuk menulis laporan kehilangannya dahulu dan Heather akan ke sana saat kedubes sudah buka besok. Tak lama Jun mendapat telepon dari kedubes di sana. Jun langsung memberitahukan tentang rekaman di hotel tempat ibunya menginap. Namun FBI tidak punya wewenang di sana dan mungkin akan butuh waktu. Petugas itu pun meminta apapun yang bisa mereka gunakan untuk melacak seperti akun Google dan sebagainya. Mendengar itu, Jun langsung mencoba untuk login ke akun ibunya dengan beberapa password yang sudah pernah diberikan. Namun tidak ada yang bisa membuatnya masuk. Never mind. Sorry, I don't have anything. Jun menghubungi Vina tentang masalah ini dan dia menyarankan untuk melacaknya menggunakan live cam. Jun langsung mencobanya, namun live cam itu berada hanya di tempat keramaian para turis. Tak lama, Jun mendapat notifikasi dari penyedia jasa yang dia pesan waktu itu, dan Jun kepikiran menggunakan itu untuk mencari ibunya. Akhirnya dia menemukan seseorang untuk membantunya yang bernama Hafir. Jun pun menceritakan masalahnya. Awalnya, Hafir menolak untuk membantunya. Namun, Jun membuat Hafir teringat dengan anaknya dan memutuskan membantu Jun. You make me think of my son. Never taking no for an answer, okay? Oh man, thank you so much. Hafir memberi saran untuk mencoba masuk ke akun Kevin. Tak lama, Vina datang ke rumah Jun dan membantunya untuk mendapatkan akses ke akun email dengan berpura-pura menelpon sebagai Kevin. November 10th, 1980. Great. Akhirnya, Jun mendapatkan akses akun itu. Namun ternyata lokasi Kevin hilang pada hari Minggu. Kemudian Hafir menghubungi Jun, dia bilang housekeeping di sana adalah kenalannya. Dan housekeeping itu melihat dua turis pergi pada hari Jumat sekitar jam 1 siang. Mereka sempat berbincang dan bilang kalau mereka akan pergi ke toko hardware, namun tidak tahu toko yang di mana. Tiba-tiba terlintas di pikiran Jun kalau dia akan melacak melalui riwayat kartu kredit Kevin. Dia menemukan nama daerah tempat mereka pergi dan ada 8 toko di sana. In stores might take a few hours. Is that okay with you? For now. Saat Jun memeriksa akun Kevin, dia menemukan suatu keanehan, di mana banyak email dari wanita yang merayunya dan diladeni oleh Kevin. Bahkan daftar orang yang dia blok kebanyakan juga dari wanita yang mencari dirinya. Jun juga menemukan kalau sepertinya Kevin menggunakan nama yang berbeda untuk setiap wanita yang dia dekati. Akhirnya Jun menggoogle semua nama yang pernah digunakan Kevin dan menemukan kalau Kevin adalah seorang penipu. Dude's not cheating. He's a con man. Setelah mengetahui hal itu, Jun langsung menghubungi FBI. Namun karena Jun melakukan akses ilegal, maka itu akan ditolak menjadi barang bukti. You need to trust me on this. Setelah itu, Jun berusaha mencari wanita lain yang ada di email Kevin. Namun ternyata wanita tersebut juga menghilang selama 2 bulan. Jun mencoba mencari jejaknya dari lokasi di email Kevin dan sosial media wanita itu. Sampai akhirnya menemukan satu lokasi dan waktu yang sama. Jun pun menghubungi tempat itu dan diangkat oleh seseorang bernama Jimmy. Namun ternyata tempat itu adalah tempat rehabilitas untuk mantan narapidana. It's a re-entry program for ex-offenders. Tak lama Hafir menghubungi Jun dan memberitahu kalau dia sudah menemukan tokonya. Namun tak ada yang tahu tentang ibunya Jun.
Yang mereka tahu ibunya dan Kevin hanya membeli sebuah gembok. Jun pun hilang harapan dan Hafir bilang untuk menghubunginya lagi jika Jun butuh sesuatu. Jun tetap berusaha untuk mencari keberadaan ibunya dengan mengira-ngira kemana mereka pergi dengan membuka chat di sebuah web menggunakan akun Kevin dan melihat percakapannya dengan ibunya. Jun juga mengetahui kalau ibunya merahasiakan sesuatu tentang masa lalunya. Setelah itu, Jun berusaha menemukan kemana mereka pergi dengan mencari tempat-tempat yang romantis di daerah sana. Dia pun akhirnya menemukan sebuah tempat yang banyak sekali gembok. Beberapa saat kemudian, Hafir sudah menemukan gembok yang ibunya dan Kevin taruh di sana. Namun, tiba-tiba Jun menyadari sesuatu. Jika itu tempat turis yang terkenal, pasti ada live CCTV publik di sana. Dan akhirnya dia menemukan jejak ibunya. Ternyata Kevin melamar ibunya di sana. It was real. Tak lama, agen FBI menelepon Jun dan bilang kalau mereka mempunyai kabar buruk. Ternyata ibunya dan Kevin telah menjadi korban penculikan. We don't know. We just received this morning from an anonymous source. Jun menceritakan semuanya ke Hafir. Jun pun merasa sedih karena hal terakhir yang dia lakukan ke ibunya adalah bertengkar. And whatever you are beating yourself over with your mom doesn't change a parent's love. I know. Namun Jun sadar akan sesuatu setelah melihat foto yang Kevin kirimkan kepadanya. Dan ternyata ada salah satu video yang menunjukkan kalau ternyata itu bukanlah video ibunya, melainkan wanita yang ada di emailnya tadi. Scene beralih ke part dari FBI yang sedang melakukan konversi pers. Dia bercerita tentang ibunya Jen yang menghilang, juga mencurigai Kevin dan wanita satunya sebagai tersangka. Berita pun tersebar di mana-mana. Ada keanehan di CCTV bandara, yaitu terlihat yang keluar dari mobil Uber bukanlah ibu Jun, tapi wanita lain yang berada di email Kevin. Berita-berita itu juga sampai ke Kolombia. Tak lama muncul sebuah berita, yaitu seorang wanita yang ada di email Kevin yang bernama Rachel Page. Ia sebenarnya sudah ditangkap oleh kepolisian saat pulang ke Amerika. Dan sekarang dia sudah dibebaskan dengan jaminan sebagai saksi yang bekerja sama. Ternyata dia ditipu oleh Kevin. Dan dia diberitahu oleh Kevin kalau ini adalah sebuah reality show tentang liburan yang direkam dengan handphone dan sebagainya. Dan setelah adegan penculikan, dia mengaku kalau ada yang tak beres sehingga memutuskan untuk kabur. This guy has a vision. Tak lama, Jun ditelepon oleh Park dan dia diberitahu kalau Rachel tidak berbohong. Ketika Rachel dijemput oleh Kevin, ibunya sudah tidak ada di mobil dan dia tidak pernah melihat ibunya Jun. Kevin for sure hired that guy. Vina, shut up. Sebuah berita pun muncul. Media menemukan kalau ibunya Jun adalah salah satu wanita misterius yang identitasnya disembunyikan oleh pengadilan. Bahkan hater yang bertindak sebagai pengacara ibunya tidak mengetahui hal ini. Jun semakin bingung sementara kepolisian tidak menganggap Grace sebagai tersangka dan memeriksa semua kemungkinan yang ada karena media mengira kalau Grace sebenarnya sengaja menghilang. Jun pun semakin kesal karena hal itu dan memblok banyak konten yang berkaitan dengan ibunya. Tak lama, dia menemukan kalau Kevin menggunakan sebuah aplikasi pesan bersandi. Dia pun masuk menggunakan ID Kevin dan Jun menemukan sesuatu. Jun berpura-pura sebagai Kevin agar bisa melacak siapakah orang yang Kevin chat ini. Saat dia mencari tahu nomor siapa itu, Jun terkejut saat mengetahui kalau itu adalah nomor Heather, sahabat ibunya.
Kemudian Jun menelpon Hafir dan memberitahu rencananya sebagai backup jika ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Hafir berusaha untuk meyakinkan Jun untuk memberitahu polisi jika dia menemukan sesuatu yang aneh. Namun Jun sudah lelah dengan polisi, karena semua temuannya tidak bisa dipakai untuk penyelidikan, sehingga Jun memutuskan untuk bertemu Heather dan merekamnya sendiri. June 27th, 10 p.m. Setelah Jun sampai di tempat Heather, dia langsung menyalakan kamera pada iWatch-nya. Saat Jun menggedor, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka sendiri dan sudah sangat gelap di sana. Hello? Saat masuk, terlihat di komputer Heather sedang menghapus semua data yang ada di dalamnya. Tak lama, Jun menemukan kalung Heather yang sudah hancur, dan dia menemukan Heather yang sudah terbujur kaku di pojok ruangan. Scene beralih ke Jun yang sedang video call dengan Park. Menurut Park, pelakunya hanya berjarak beberapa menit sebelum kedatangan Jun. Ia juga bilang dengan file di komputer yang terhapus, Heather mempunyai sesuatu yang Kevin tidak ingin Jun dan publik ketahui. Jun pun bertanya jika Kevin masih di Kolombia, maka siapa pelakunya? Hal itu menyebabkan polisi akan selalu mengawal Jun sampai mereka menemukan tempat aman untuknya. Park juga membawa kabar baik. Ternyata Kevin terlihat di sekitar perbatasan dan mungkin tidak lama lagi ia akan tertangkap. Yeah, thank you. Saat Jun beristirahat, ternyata komputernya terhubung ke suatu tempat dan dikendalikan oleh seseorang. Tak lama, ada pesan dari Vina yang menunjukkan kalau polisi sudah menemukan Kevin. Namun tiba-tiba terjadi baku tembak dan mengakhiri nyawa Kevin. Malam harinya, setelah polisi pergi, Jun pergi ke rumah Vina untuk mengamankan diri. Saat dia ingin mematikan komputernya, dia melihat chat dari ibunya terlebih dahulu. Dia juga membuka pesan suara lama dari ibunya untuk meredakan kerinduannya. Saat mendengar itu, Jun tiba-tiba menyadari mungkin nama panggilannya adalah password untuk akun ibunya. Dan benar saja, dia bisa masuk ke akun itu. Tak lama, Jun menemukan kalau ada seseorang yang mencari ibunya. Jun langsung mengecek alamat email itu menggunakan alamat Kevin. Ternyata Kevin pernah menghubungi orang itu. Pesan itu berisikan sebuah situs CCTV dan ternyata CCTV yang berada di web itu adalah CCTV yang berada di rumah lamanya Jun. Jun mendapat telepon dari Jimmy. Dia menanyakan keadaan Jun dan tak lama ada orang mendekati rumahnya. Jimmy bilang kalau itu adalah dirinya. Jun semakin ketakutan dan meminta Jimmy untuk mengatakan ada apa sebenarnya. Tiba-tiba Jimmy membuka tutup hoodie-nya dan ternyata dia adalah James, ayahnya Jun. Dia meminta maaf karena datang seperti ini. Akhirnya, Jun menerima kenyataan dan membukakan ayahnya pintu. James menceritakan kalau nama sebenarnya dari ibunya adalah Sarah, bukan Grace. Dulu, ayahnya dan ibunya Jun selalu bertengkar, sampai akhirnya ayahnya Jun tidak diperbolehkan melihat Jun lagi, dan ibunya membawa Jun pergi. Ibunya juga berbohong di pengadilan agar James dipenjara dan bilang kepada Jun kalau ayahnya sudah meninggal. Itu dikarenakan agar ia bisa memiliki Jun untuk dirinya sendiri. Jun juga baru tahu kalau ayahnya berada di penjara Texas selama ini, yang ternyata itu juga penjara yang sama dengan Kevin. Sehingga Jun mengetahui kalau semua ini adalah ulah ayahnya. She lied to a judge to have me put in prison so that she could have you. Tak lama Vina menelpon. Jun ingin mengangkatnya tapi langsung ditahan oleh James dan dibawa pergi. Scene berpindah di saat James menelpon Sarah dan memintanya untuk kembali ke rumah bersama dengan Jun.
Sarah pun menolaknya dan mencari cara untuk melaporkannya ke polisi karena tindakan kekerasan yang dilakukan James. Di sana James selalu mengancam Sarah dengan kasar. Akhirnya polisi pun datang dan James ditangkap saat itu juga. Setelah itu, Sarah langsung mengirim email dengan melampirkan rekaman dari ancaman James untuk merubah identitasnya ke Heather. Ternyata orang yang menghapus akun Google di awal film adalah Sarah. Dia melakukan itu supaya bisa bersembunyi dari James. Dan dia membuat beberapa catatan yang membuat June berpikir kalau ayahnya telah meninggal karena suatu penyakit. Someday she'll understand. Scene beralih ke rumah lama mereka, di mana June dibawa paksa oleh James ke rumah lama mereka dan diikat di sebuah kursi. James mengambil senjatanya dan pergi ke sebuah bangunan kecil di mana dia menyekap Sarah. James mengancam agar Sarah ikut dengannya supaya June mau pergi bersamanya. Tapi Sarah memukul James dan berhasil melarikan diri ke tempat June dan mengunci James di sana. Tak butuh waktu lama, Sarah akhirnya berhasil menemukan June dan membebaskannya. Namun James juga sudah berhasil keluar dari bangunan itu. Saat June berhasil lepas dari ikatannya, James tiba-tiba mengunci mereka di ruangan itu dan pergi keluar. Where is he going? June sadar kalau ada CCTV di ruangan itu yang terhubung ke komputernya. Tak lama, dia sadar kalau dia masih memakai sebuah iWatch. Dia pun langsung menelpon Javier. June meminta bantuan Javier untuk membuka profil Instagramnya dan mencari foto lalu menyebutkan nomor yang ada di foto itu. Namun tiba-tiba jaringan terputus. James masuk ke ruangan itu dan meminta iWatch June. Dia meminta June untuk ikut dengannya, namun karena dia tidak mau, James menembak Sarah. June langsung histeris dan berusaha untuk melarikan diri, namun dapat ditahan oleh James. Tiba-tiba, Sarah menusuk leher James dengan pecahan kaca dari belakang. James pun langsung keluar dari ruangan itu dan mengunci pintunya. Sementara itu, June berusaha berkomunikasi dengan ayahnya untuk tidak melakukan ini lewat CCTV yang berada di ruangan itu. Saat James mencari bantuan rumah sakit melalui laptopnya, tiba-tiba ia pingsan. Sementara itu, June menangis melihat keadaan ibunya dan berjanji kalau dia akan menjadi anak yang baik jika mereka berdua bisa pulang dengan selamat. Tiba-tiba June mempunyai ide dan berbalik ke CCTV itu. Ia menyuruh Siri yang berada di HP-nya di dekat komputer miliknya untuk menghubungi 911 atau nomor emergency. Hey Siri, call 911. Tak lama polisi pun tiba. Dan scene memperlihatkan kalau itu adalah film yang ditonton June. Ternyata mereka berdua berhasil selamat dari sana. Terlihat kalau June dan Sarah sudah mempunyai hubungan yang baik. Sarah di sana bercerita kalau Javier menghubunginya dan berteman dengan Sarah di Facebook. Setelah itu, telepon pun ditutup. Hubungan mereka berdua pun menjadi semakin dekat. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar untuk menghargai orang tua kita selagi masih ada. Dan jangan pernah berperilaku kasar kepada orang tua kita. Karena bagaimanapun orang tua akan selalu menyayangi kita dan membela kita dimanapun kita berada. Karena kasih sayang ibu sepanjang masa. Just thank you. Oke, sekian alur cerita dari film Missing. Jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih.